Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Afwalia di sini akan memberikan tutorial cara membuat daftar gambar dan juga daftar tabel. Nah, ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang akan saya lanjutkan. Di sini daftar isinya saya ulang kembali. Nah, daftar gambar dan daftar tabelnya akan kita buat. Nah, untuk bab satunya kita menggunakan shape saja atau bentuk seperti ini untuk sebagai contohnya. Untuk kalau kalian ingin memasukkan gambar, kalian bisa memasukkan pictures yang terdapat di samping shapes tadi. Nah, ini kita buat lalu ditaruh di tengah. Setelah itu kita ke reference. Kita ke reference lalu ke insert caption. Nah, ini kita ratakan dulu atau kita rapikan dulu. Kita insert caption. Untuk figur 1 atau gambar 1 kita akan membuat new label gambar 1 titik. Nah, ini akan otomatis terisi angka setelah titiknya itu akan otomatis terisi sendiri sesuai dengan gambarnya ada keberapa gitu. Lalu ini saya namakan segi 4 saja, terus kita modify dulu fontnya kurang lebih seperti ini, Times New Roman dengan ukuran font 10, rata tengah. Nah, ini numbering paragrafnya kita nonkan. Lalu kita lanjut ke gambar 1.2. Nah, ini kita menggunakan lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini kita ketengahkan dulu. Baru kita warp text-nya supaya mudah untuk dipindah ya. Ini bisa in front text. Nah, lalu kita beralih ke reference-nya. Nah, kita ketengahkan dulu. Baru kita ke bawahkan untuk kalimatnya. Nah, ini ke reference. Ini akan otomatis menjadi gambar 1.2. Baru kita isi lingkaran atau nama dari gambar tersebut. Ini sudah di tengah, tinggal kita rapikan saja. Lalu, nah untuk bab 2-nya kita gunakan yang lain lagi. Di sini saya menggunakan segitiga. Nah, ini segitiga kita rapikan. Baru kita ke reference lagi dan insert caption. Nah, ini karena ini bab 2, kita buat new labelnya gambar 2 titik karena sesuai dengan babnya ya. Gambar 2.1 ini akan otomatis satunya, baru kita kasih nama segitiga. Nah, ini kita rapikan. Nah, setelah dirapikan kita lanjut ke gambar 2.2-nya. Nah, untuk gambar 2.2-nya saya menggunakan segitiga terbalik dan namanya juga kita gunakan segitiga terbalik. Lalu dirapikan lagi. Ini dirapikan. Lalu lanjut ya ke bab 3. Nah, di bab 3 juga sama ya caranya, tinggal kita
masukkan gambar, atau ini saya menggunakan shapes ya. Nah, lalu kita ketengahkan dulu ke reference, insert caption, dan new label, gambar 3 titik. Nah, karena ini bab 3 makanya namanya gambar 3 titik berapa gitu. Lanjut untuk gambar keduanya, caranya sama ya. Di sini saya menggunakan panah kiri. Lalu kita ke reference, insert caption, dan ini otomatis akan terisi 3.2 dan kita namakan panah kiri. Setelah itu kita ke bab 4. Sama seperti tadi caranya. Di sini saya menggunakan panah ke atas atau panah atas. Nah, kita rapikan, lalu new label lagi dan gambar 4 titik. Panah atas, lalu dirapikan. Lanjut, kita masukkan lagi gambarnya. Di sini saya menggunakan gambar panah ke bawah. Nah, ini otomatis ya gambar 4.2-nya. Lalu lanjut ke bab 5 atau bab yang terakhir. Di sini saya menggunakan lingkaran. Ini sama ya seperti dari tadi, saya lupa menggantinya. Tapi nggak apa-apa, karena ini bab gambarnya beda. Tulisannya ini gambar 5.1. Lalu lanjut, di sini saya menggunakan gambar yang lain lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita ke reference. Di sini gambar 5.2 kita namakan wajah senyum ya. Bebas saja, tapi kalau ini hanya sebagai contoh, tapi kalau untuk karya tulis ilmiah kalian namanya sesuai dengan isi dari gambar tersebut. Nah, ini cara membuat daftar gambarnya. Kita masukkan satu persatu ya. Di sini akan muncul gambar berapanya. Lalu kita pencet satu-satu. Setelah itu baru kita rapikan. Nah, di sini saya merapikannya melalui delete insert. Dirapikan, lalu kita lanjut ke daftar tabel. Nah, untuk daftar tabel ini kurang lebih sama ya. Bedanya ini ada di insert, lalu ada tabelnya. Nah, di situ namanya juga sama ya di tempat reference. Nah, di sini kita membuat new label dengan nama tabel 1 titik dengan format yang sama, tetapi tulisannya bukan gambar tetapi tabel ya. Ini sama, semuanya sama ya. Tinggal kita terapkan saja yang seperti tadi dan gambarnya diganti menjadi tabel. Kalau bab 2 kita ganti menjadi 2 ya, tabel 2 titik. Kalau bab 3 juga sama, kita ganti menjadi tabel 3 titik. Nah, di sini saya isi sesuai judul subbabnya. Insert table. Ini kita bab 3, lalu lanjut ke bab 4. Ini mudah saja ya. Nah, ini kita ganti lagi new label tabel 4 titik dan otomatis akan berubah. Kalau kita membuat tabel baru akan menjadi
tabel 4.2 dan selanjutnya. Ini sudah ke bab 5 dan kita buat lagi tabel 5 titik kesimpulan. Nah, ini kita gunakan yang ada 5.2 kritik saran. Nah, untuk daftar tabelnya ini sama ya, insert table of figures, tapi di kotaknya itu kita ganti menjadi tabel. Nah, itu perurutan tabel 1 titik, tabel 2 titik, 3 titik, dan 4 titik sampai 5 titik. Lalu insert. Nah, daftar pustakanya kita menggunakan Mendeley. Media sosial adalah kita titik-titikkan dulu, lalu baru kita isi insert citation. Nah, di sini Mendeley saya sudah saya masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis kita kalau pencet insert bibliografi akan muncul langsung. Jadi kalau menggunakan Mendeley ini kita lebih mudah untuk membuat daftar pustakanya dibanding menggunakan manual. Jadi sebelum menulis ini pastinya kita akan mencari sumbernya. Bisa dari jurnal, buku, atau website. Tapi di sini di contoh sini saya menggunakan jurnal umum atau jurnal milik orang lain yang tentu saja akan saya masukkan ke daftar pustakanya. Nah, ini lanjut saja. Lalu kita ratakan ya, jangan lupa supaya tidak berantakan. Nah, fontnya juga saya ganti menjadi Times New Roman. Lalu lanjut ke bab selanjutnya, remaja adalah titik. Nah, lagi insert citation dan masukkan jurnalnya atau sumber jurnalnya. Lalu kita pencet sheet. Nah, itu di daftar pustaka akan otomatis muncul. Lalu lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, di sini saya ganti menjadi kenakalan remaja. Terus tabelnya bagaimana? Nanti kita akan lihat caranya ya, cara mengganti judul tabelnya. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris. Nah, itu lanjut. Dikenal juvenile delinquency merupakan, ini kita ratakan dulu. Setelah rata, baru kita ke insert citation dan masukkan lagi. Pencet sheet. Terus di daftar pustaka akan otomatis muncul. Nah, di sini juga akan saya tambahkan lagi satu daftar pustaka. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain. Nah, setelah diratakan, kita ratakan dulu. Masuk lagi ke Mendeley-nya. Nah, di sini akan otomatis muncul lagi. Jadi kalian tidak perlu susah-susah membuat manual. Karena kalau lewat Mendeley itu akan otomatis muncul kalau kalian insert citation. Nah, ini akan saya ganti. Nah, seperti itu. Nah, untuk daftar isi ada di reference juga di table of contents. Baik, saya rasa sudah selesai untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel serta daftar pustakanya. Semoga videonya jelas ya, dan semoga kalian mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.